Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya pemirsa, Anda kembali menyaksikan Berendo TVRI Bengkulu edisi hari ini dengan tema politik praktis pemilu dengan dua narasumber kita, ada Pres Ridho, Presiden Mahasiswa UIN Fatmawati, dan juga Pak Ilham Gilang, Akademisi UIN Fatmawati. Kita berada di segmen terakhir, saya ingin mengulas sedikit dengan Pak Gilang. Ketika seorang mahasiswa tadi case-nya di segmen sebelum kita sudah bicarakan, dia mencalonkan diri. Coba kita sampingkan dulu perihal peraturan perundang-undangan. Secara etis, secara hati nurani, Bapak memandangnya seperti apa, Bapak? Ya, secara etika memang tidak masuk ya, gitu loh. Akan terganggu nggak ada status kemahasiswaannya gitu? Secara etika itu tidak masuk sebetulnya gitu, karena saya karena juga pernah di dunia aktivisme lah ya sampai sekarang juga sebetulnya kan. Jadi target politik itu kalau mau dapat itu seminimalnya 5 tahun dia harus punya target, artinya 5 tahun ke belakang gitu ya, atau 5 tahun ke depan. Kita nggak tahu apakah kawan satu ini dia 5 tahun ke belakang sudah punya target, sudah punya plan, sudah punya langkah, baru tahun ini memang eksekusinya, atau memang ini karena gerbang awal. Atau karena kepentingan, Bang. Ya, atau di belakang. Atau karena kepentingan, ya kan? Ternyata selama ini udah dibawa gitu ya, Pak. Ya, nah, ternyata punya kepentingan-kepentingan yang sudah dibawa dari dulu, ya kan? Yang dia sekarang ini banyak kenal sama mahasiswa yang lain, dan mahasiswa yang lain itu kenalnya dia itu tanpa politik praktis, tetapi politik gagasan, politik nilai yang dibawanya, tapi pada kenyataannya misalnya sekarang malah berbanding terbalik ya. Tentu secara etika ya, secara etika itu tidak pas. Yang kedua adalah secara pengetahuan dan pemahaman, dan satu lagi pengalaman ya. Jadi ada 3. Nah, pengetahuan dan pemahaman ini tentu kan teman-teman di mahasiswa ini kenapa belum pas, karena harus menyelesaikan dulu lah studinya gitu loh. Dulu studinya itu baru lebih bagus, lebih baik, ya kan? Nah, memang kadang kita juga harus kritik ya, yang jadi calon legislatif itu jangan SMA lah, ya, S1 gitu kan, minimal. Nah, itulah kenapa, karena masuk ya teman-teman mahasiswa, karena boleh jadi anggota legislatif itu SMA kan? Iya, betul. Dia belum selesai. Tidak ada aturan yang mengikat. Nah, gitu itu ya, Pak. makanya. Nah, terus yang ketiga adalah pengalaman ya. Tentu pengalaman mengorganisir massa, lalu mengkampanyekan sebuah gagasan, begitu kan. Lalu dia kepekaan sosial dengan masalah-masalah sosial di masyarakat. Belum tuntas ya, belum Pak? Tuntas, gitu loh. Setengah-setengah proses yang harus dilalui. Betul, setengah-setengah. Dan segmennya kan dulu kan mungkin memperjuangkan mahasiswa itu beda dengan turun di masyarakat. Di masyarakat, di mahasiswa itu nggak ada namanya misalnya mahasiswa datang mengeluhkan aspirasi misalnya listrik naik gitu misalnya kan. Nah, kalau di masyarakat ada itu listrik naik, pampers susah dan lain sebagainya kan, pupuk susah. Nah, itulah. Iya, menarik sekali. Saya ke Pres Ridho sedikit singkat, Pres, berkenaan dengan pesan kepada seluruh masyarakat khususnya mahasiswa berkaitan dengan tema kita hari ini. Teruntuk ya kawan-kawan mahasiswa khususnya, untuk menanggapi proses pemilu yang akan datang, saya berpesan dan mengajak ya, mari kita sukseskan pemilu khususnya dengan berperan aktif terhadap pengawasan dan mendukung mensukseskan pemilu yang akan datang. Dan kita wajib ya, bukan wajib sih, haruslah, karena wajib ini agama ya, harus kritis terhadap apa yang disampaikan oleh para kandidat, calon wakil kita, calon pemimpin kita hari ini demi kemajuan bangsa dan harapan kita ke depan. Karena ya jangan sampai kita menjadi orang yang apolitis terhadap politik, karena buta yang paling buruk itu adalah buta terhadap politik.
Oke, buta yang paling buruk adalah buta terhadap politik. Ya. Tanpa terasa, Pres Ridho, Pak Ilham, kita sudah hampir 1 jam berbincang-bincang dengan tema kita hari ini. Kita sudah ada di penghujung acara dan akhirnya saya Pusu Siregar mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.